kakak-kakak yang berhormat Allah, alhamdulillah kegiatan jamur ranting kita berkah sekali karena tidak pernah ada jamur ranting dikunjungi oleh andalan nasional sekaligus pelatih nasional dari Lampung. Beliau namanya Kak Bainah Sari Dewi, Eshut, sarjana kehutanan. Beliau jadi dosen di Lampung, menyempatkan diri ke tempat ini. Sebenarnya ada acara di Mataram, tapi karena masih besok acaranya dan tujuannya hari ini ke Pantai Pink, menyempatkan diri menemui teman beliau TUT, Training of Trainers di Pusdiklatnas. Dari ATB ada 2 orang waktu itu, saya bersama Kak Haji Irwan, angkatan beliau TUT, sehingga semangat sekali beliau untuk datang ke acara Jambore Ranting yang kita adakan di Selong. Selamat datang Kak Dewi, ya Kak Dewi dipanggil, kadang-kadang Kak Bayidah juga, ya tapi biasanya dipanggil Kak Dewi, ya. Jadi bersyukur sekali kita, ya. Kemudian selawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda kita tercinta Rasulullah Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, tabi'in serta kita umat yang selalu istiqomah sampai akhir zaman. Kakak sekalian, mungkin tidak lama beliau ada di sini karena akan melanjutkan perjalanan, sehingga sekedar menyapa kakak-kakak, ya. Nanti pada saatnya Kak Dewi akan bercerita mungkin perjalanannya sampai menjadi pelatih nasional dan menjadi andalan nasional. Jarang andalan nasional itu perempuan, ya. Pelatih itu pun jarang karena tergantung suami, ya. Kalau suami tidak mengizinkan, habislah karir para pramuka yang putri yang dulunya aktif. Begitu sesama pramuka pun dia nggak dikasih izin sama suaminya, banyak sekali. Akhirnya kuranglah pelatih perempuan, kuranglah andalan di pramuka yang perempuan, sehingga ya seperti itu kondisinya. Jadi nanti Kak Dewi akan bercerita, kakak bagi kakak-kakak yang sudah KML segera tingkatkan ke KPD, kemudian tingkatkan ke KPL. Hari ini masih di Jakarta 5 orang pembina dari Lombok Timur sedang kursus pelatih lanjutan di Pusdiklatnas Cibubur Jakarta, dan mungkin besok penutupannya, ya. Jadi kakak-kakak, Kak Dewi ini sangat bersemangat sekali, ya. Ketika kami TUT juga beliau ketua RGU, ya, ketua geng di kelompok kami bersama teman dari Rio dan sebagainya, sehingga nanti beliau akan cerita bagaimana perjalanan beliau sampai saat ini. Kepada Kak Dewi langsung kami persilakan. Bentar lagi zuhur ini kakak-kakak, boleh mengambil waktunya? Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Saya lihat kakak-kakak masih ada yang muda sekali. Peserta didik atau kakak pembina juga? Pembina pendamping, ya. Kemudian ini ada 24 orang kakak-kakak yang sudah KMD, angkat tangan. Yang KMD, ya separuh lebih, ya. Ya, yang sudah KML, Masya Allah 5 orang, ya. Yang sudah
SPD belum ada. Yang sudah KPL belum ada. Iya. Ini kader bangsa, kakak-kakak juga aset bangsa. Mudah-mudahan nanti yang sudah KML seperti Kak Salman katakan akan bisa lanjut lagi menjadi naik tingkatannya ke KPD dan KPL. Ya sesudah itu mentok pendidikan di Gerakan Pramuka, kakak-kakak sudah menjadi doktornya Pramuka. Kalau sudah KPL seperti beliau ini sudah jadi doktornya Pramuka. Jadi memang kegiatan di kuartir nasional sedang marak sekali ya, dan Jambore Ranting ini merupakan tahapan yang akan diikuti oleh adik-adik sampai nanti Jambore nasional gitu ya. Ada seleksi kegiatannya, seleksi siswanya gitu ya. Dan tentu saja apabila dari sekolah kakak-kakak berhasil, maka kakak-kakak juga akan ikut mendampingi sampai ke tingkat nasional sebagai pembina pendamping. Jadi peran kakak sangat besar terhadap keberhasilan adik-adik penggalang ya. Di sini penggalang ya, adik-adik penggalang. Saya mampir karena saya ingin menjenguk Kak Salman ini ya. Beliau pelatih nasional juga yang berasal dari Nusa Tenggara Barat gitu ya. Dan saya berasal dari Lampung, kakak-kakak. Kalau tadi disampaikan Kak Salman, saya di Pusdiklatnas itu sejak tahun 2016. Sejak tahun 2016, kemudian tahun 2024 kemarin itu masuk Andalan Nasional. Andalan Nasional Binawasa. Beliau ini juga Binawasa, tetapi hari ini lagi bertugas jadi Bina Muda. Jadi seperti air yang mengalir begitu saja ya. Jadi tahapan-tahapan itu saya ikuti, saya lalui gitu. Tetapi terus bersemangat dan pelan-pelan. Terutama pembina-pembina putri ini biasanya kalau KMD itu banyak dan diizinkan sama suami. Kemudian KML itu pelan-pelan, ada yang diizinkan, ada yang tidak gitu. Saya termasuk yang lolos ini kebetulan izin dari suami ya. Alhamdulillah suami saya mendukung sehingga saya bisa terus berkegiatan sampai ke tingkat nasional. Kakak-kakak juga bisa dan saya ingin mendengar juga dari kakak-kakak gini ya. Apa sebetulnya kesulitan di kegiatan kepramukaan di tempat kakak? Ya, jadi saya juga ingin menggali informasi itu kegiatannya ataukah sarana prasarana, kemudian ada hal-hal yang kakak-kakak ingin ceritakan, boleh. Jadi saya ingin mendengar dari kakak-kakak, Kak saya begini-begini gitu ya, silakan. Kakak kalau mau cerita kepada saya diperkenankan. Sudah ada idenya untuk bertanya? Ya. Jadi kalau pramuka itu kan pramuka, gerakan pramuka dan kepramukaan ya Kak. Jadi kalau pramuka itu adik-adik peserta didik dan kakak-kakak ini. Jadi kalau pramuka itu orangnya begitu ya. Pramuka itu orangnya. Begitu kita ngomong pramuka itu akan keluar SGTD. Siaga pramuka, siaga penggalang, penegak, pandega gitu ya, SGTD. Kemudian anggota dewasa kakak-kakak pembina ini ya, termasuk saya Kak Salman ini anggota dewasa. Kemudian itu pramuka. Nanti kalau gerakan pramuka itu organisasinya Kak, nama organisasinya Gerakan Pramuka. Kemudian kalau kepramukaan itu berarti
kegiatannya. Jadi kegiatan di dalam gerakan pramuka yang diikuti oleh adik-adik pramuka begitu. Jadi kalau kegiatannya termasuk jambore ranting, ini kegiatannya gitu ya. Jadi hal-hal fundamental seperti itu disampaikan di kursus mahir dasar gitu ya. Jadi insya Allah sudah paham lah tentang hal itu ya. Akan tetapi saya ingin mendapatkan informasi dari kakak-kakak sekalian. Apa kesulitannya sebagai pembina di sekolah masing-masing? Kita urut aja ya. Kalau mau ini apa mau monggo, saya mau dengar dari kakak. Silakan kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, langsung aja ya. Kalau berkaitan dengan kendala di Pangkalan itu memang tergantung dari, karena saat ini kan peserta diri kalah dengan ini aja, baru selesai latihan langsung menanamkan dan sebagainya. Terus yang kedua adalah berkaitan dengan penerapan itu kan tergantung dari sekolah. Kalau sekolahnya apa namanya, dalam artian olah masih jabatan kan, tapi kalau tidak olah ya sulit. Contohnya di tingkat madrasah ya, olah bahasa Jawa kan loya lume. Nah lume. Nah kalau di tingkat madrasah itu, apalagi di pelosok-pelosok itu memang ya betul-betul rugi lah. Nah, terutama berkaitan peserta. Tapi kalau pondok-pondok yang besar-besar sangat sedikit. Tapi kalau pelosok-pelosok itu ya dengan seadanya saja. Itu kalau sekolah-sekolah yang tertentu juga sangat mendukung. Tapi ada sekolah yang tidak mau tahu juga. Dengan penetapan. Itu kalau dari saya. Dari kakak yang sebelah sini ya. Waalaikumsalam. Kalau kendala saya di Pangkalan SDN 1 Degen itu perlengkapannya sudah kita latihan sekian minggu, namun masih banyak yang belum, padahal kita sudah umumkan besok berangkat dan lagi, namun hanya beberapa saja yang membawa. Itu kendala saya di Pangkalan saya. Karena orang tuanya itu kurang apa, mungkin tak tahu saya, karena misalnya kebanyakan belum lepas juga, apakah dia nggak mau belikan anaknya atau bagaimana. Sudah beberapa bulan saya mempan bahwa bukan kami, namun sulit sekali saya dapatkan itu dari anak-anak. 7 orang membawa, 7 orang itu kan saya kerjakan menjadi beberapa kelompok sudah. Itu sama-sama satu tonggak atau satu tanah itu 8 orang, tapi saya ada, yang keduanya ada, akhirnya dia yang ada di sini lagi. Ya, cuma itu saudara pulang, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya kak. Silakan. Silakan. Lagi Sama saja seperti itu dari gabungan atlet itu dari ada yang lain mungkin? Silakan. Mungkin tadi sudah menyiapkan kendalanya apa gitu di hidup saya. Silakan. Sama juga. Perlengkapan ya. Kakak, silakan. Ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan kendala di Pangkalan memang semuanya itu dari perlengkapan. Tapi ada juga beberapa kendala dari individu adik-adik itu sendiri yang kadang susah untuk kita ajak. Jadi kemauan dari diri sendiri itu agak susah. Jadi mungkin itu
perlu kita dikasih tahu nanti dari kakak, mungkin dikasih metode atau cara supaya adik-adik itu bisa inisiatif dari diri sendirinya itu gitu. Jadi mungkin ada cara-cara untuk kita dikasih solusi dari kakak. Kemudian selanjutnya mungkin ini dari kegiatan Remuna Jambore yang ke nasional atau yang paling tinggi itu caranya. Nah kemudian kita jadi yang di pelosok, Jambore yang di pelosok itu kayak kita tidak bisa tidak bisa mendapatkan informasi dari keuangan. Mungkin bisa nanti dari keuangan memberikan informasi supaya bisa yang merasakan bagaimana rasanya. Nah, Jambore Dapat ya, ada kata-katanya. itu aja sih, Kak. Ini tadi perlengkapan ya, kakak bilang perlengkapan. Apakah kakak sudah mencoba mengusahakan dari perlengkapan ini? Kan tadi menugaskan ya, tetapi kalau bersama-sama mengusahakan gitu, sudah pernah belum? Jadi kalau di tempat saya, kalau kita nugaskan yang bawa cuma sedikit, nah itu kita dekatin pohon bambunya, tebang bareng-bareng, terus dibagi bareng-bareng dengan ukuran bambunya kepada adik-adik gitu ya. Jadi kadang-kadang solusinya kita bukan hanya nyuruh ya kak ya, bukan hanya nyuruh, tetapi kita juga ikut terjun. Ayo kita ini kan, kalau bambu di sekeliling sini, di sini ada pohon bambu gitu, banyak ya. Jadi pembinanya juga, tetapi iya berarti harus beli ya, harus beli itu berarti kakak pendekatannya berarti harus lebih dekat ke orang tua siswa ya. Kalau ke orang tua siswa itu berarti apa? Kalau seperti kemah sekarang ini, perlengkapan adik-adik itu bagaimana? Apakah membawa sendiri-sendiri atau sekolah? Ada yang bawa sendiri, ada yang Kebanyakan dari pendampingnya. Dari sekolah ada juga? sekolah yang lain kalau Iya. Bagaimana untuk makan mereka? Saya mau tahu tuh makan mereka itu apakah mereka membawa bahan mentah atau disupport oleh kakak-kakak untuk makanan jadi? Buat ada yang jadi. Ada yang buat, ada yang jadi. Iya. Iya. Jadi kalau ini berbagi cerita ya kak ya. Kalau di Lampung itu adik-adik itu diminta sama pembinanya itu membawa barang bahan-bahan mentah untuk dimasak bersama-sama. Diminta bawa kompor, jadi tidak iuran uang, tetapi iuran barang. Jadi anak saya itu kebagian bawa tomat, bawa cabai, bawa ulekan, sama bawa beras. Beserta langsengnya, wajannya begitu. Jadi memang ada pergeseran, saya lihat ada pergeseran ruh dari kepramukaan itu, kegiatan kepramukaan berarti kan kegiatannya itu memang praktek memasak di perkemahan itu sebetulnya praktek yang 1 semester belajarnya harus dilakukan. Kalau di perguruan tinggi itu 1 semester gitu ya. Jadi itu bisa dilakukan oleh adik-adik dalam waktu 1 hari dengan praktek memasak itu. Jadi luar biasa sebetulnya kegiatan pramuka itu kalau diterapkan dengan benar gitu ya. Tetapi kakak bilang ada kendala kalau diterapkan seperti itu, nanti nasinya nggak matang, nanti ininya nggak sayurnya nggak enak gitu ya. Kalau kita merasa selalu seperti itu, apa yang dikerjakan oleh adik-adik jadinya kurang berarti gitu ya buat kita gitu ya. Tapi kalau kita membimbing agar adik-adik itu bisa melakukan sendiri gitu ya, itu ruhnya kepramukaan itu di situ kak. Jadi
belajar sambil melakukan metode kepramukaan itu. Belajar sambil melakukan. Jadi dia melakukan, tapi dia juga belajar. Belajar masak, belajar langsung melakukan, kemudian diicip, oh makanannya enak gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian tadi kendala HP ya Kak ya. Kendala HP ya memang anak-anak itu susah lepas dari ini ya Kak ya. Orang kita juga susah ya. Ngaku, kita juga akan susah. menyelesaikan ya. Iya, tapi kalau kita ini kalau butuh aja, kalau butuh aja kita buka HP gitu ya. Tetapi kalau adik-adik itu sudah tiada hari tanpa HP ya. Tapi anak saya itu di sekolahnya tidak boleh membawa HP. Jadi memang sebuah kendala bagaimana kakak-kakak sebagai pembina itu mengusahakan sebuah kegiatan sehingga adik-adik itu lupa dulu dengan HP-nya. Jadi bisa dibuat lupa sebentar dengan HP-nya, tetapi juga bisa menggunakan HP ini untuk berkegiatan. Jadi ada dua hal. Kalau adik-adik itu ingin dilepaskan dari HP ini, maka kakak membuat kegiatan yang misalnya pioneering, tali temali, begitu ya. Jadi seperti itu. Tetapi kalau misalnya atau semapur, tetapi mereka belajarnya sekarang juga lewat HP. Iya, lewat HP. Jadi Bukan buka HP-nya lain ya buka. iya. Ya, jadi jangan alergi dengan TikTok. Sekarang saya juga ikut bermain TikTok ya, karena mahasiswa-mahasiswi di Universitas Lampung itu sukanya TikTokan. Akhirnya saya ikut nimbrung, TikTokan dulu, refreshing dengan adik-adik, baru saya memberikan materi pelajaran gitu ya. Jadi kita harus bersama-sama dulu dengan mereka, ikutin dulu arahnya mereka, kemudian sesudah itu kita tarik dengan sesuai tujuan kita. Tapi kita bersama dulu sama mereka, itu salah satu strateginya. Saya ikut main TikTok, kalau kakak lihat di ini saya juga TikTokan sama adik-adik. Saya hafal gerakan-gerakan TikTok gitu ya, karena ngikuti ya trennya adik-adik begitu ya. Tapi sesudah itu mereka kan ikut dengan kita. Nah, baru kakak-kakak masukkan misi dari gerakan pramuka itu. Oh, kegiatannya gini. Kemudian saya juga menggunakan HP ini untuk melakukan kegiatan pramuka. Jadi kalau Avenza gitu, Avenza itu untuk melihat titik koordinat kita berada di mana gitu. Saya menggunakan HP. Jadi saya ajarkan mereka menggunakan HP ini untuk menitik posisinya di mana gitu ya. Jadi itu juga bisa dilakukan dengan HP gitu. Jadi mereka sibuk tapi sebuah pelajaran baru gitu untuk mereka melalui aplikasi ya. Jadi tadi kendalanya seperti itu ya Kak ya. Mudah-mudahan kakak-kakak sebagai pembina di lapangan ya, pembina di gugus depannya masing-masing itu bisa mengusahakan sebuah kegiatan yang memakai HP. Apalagi ya sebuah kegiatan yang memakai HP. Oke, bisa jadi misalnya adik-adik, silakan adik-adik lomba buat TikTok. Nah, lomba buat TikTok. Wow, itu pasti semangat kali. Udah buka HP, gerakan yang ini aja ini. Udah pokoknya udah dunianya mereka. Yang penting mereka senang, kakak-kakak juga senang gitu kan. Kan di sini senang, di sana senang. Itu kan motonya pramuka ya. Ikhlas bakti, bina bangsa, bayar budi bawa laksana. Kakak-kakak juga harus mengkondisikan bahwa kita membina di gerakan pramuka juga harus ikhlas bakti judulnya gitu ya. Jadi memang kegiatan-kegiatannya yang harus dekat dengan apa yang peserta didik lakukan gitu ya. Kemudian tadi kendalanya perlengkapan ya. Mungkin ada solusi dari Gudep yang lain. Apakah perlengkapan ini harus selalu ditanggung oleh sekolah atau kendala perlengkapan, atau diusahakan? Tadi kalau diusahakan saya mencontohkan
apa bambu itu tadi kan bambunya harus beli Kak. Nebang gitu ya butuh tenaga gitu ya. Tetapi itu ada solusinya, pasti ada solusinya. Seperti hari ini kita berada di rumah Kak Raden itu kan atas jasanya beliau berkomunikasi dengan baik dengan Kak Raden. Sehingga kita difasilitasi ruangan yang indah, bagus seperti ini ya untuk kegiatan Jambore Ranting. Artinya lobbynya kakak-kakak terhadap orang tua itu menjadi hal utama. Begitu komunikasi kakak-kakak baik dan bisa diterima oleh orang tua itu pasti ngasih anaknya. Bukan hanya anak yang ngasih, perlengkapan apa yang harus disiapkan gitu ya. Saya yakin itu. Jadi bagaimana cara kakak mendekati kedua orang tua dari siswa-siswi kita. Itu kuncinya sebetulnya. Kakak berkomunikasi dengan kedua orang tua. Apakah iuran pramuka masih ditarik di sekolah? Masih 1.000, 2.000. Iya, masih ditarik 1.000-2.000. Sekarang 1.000-2.000 itu bisa dibilang tidak ada artinya ya Kak ya. Tetapi akan ada artinya apabila kakak dekati orang tua dalam misalnya dalam lingkup seperti ini, kakak undang orang tua, kemudian kakak ceritakan kita butuh persoalan seperti ini. Kita butuh tongkat, kita butuh tali, kita butuh tenda. Apakah ada solusi? Jawabannya kalau ada bos. Ya, iya, ya. Jadi memang kalau kembali lagi itu kan ke sekolah ya. Kita kan ingin mengaktifkan para orang tua itu, peran orang tua. Di mana Ya. kan ada bos itu. Kan tidak semua dana bos bisa digunakan untuk gerakan pramuka ya. Iya. Ya, Paham, ada yang paham. iya, Ada yang paham itu Pribadi bisa baru yang menggunakan Ya. uang pribadi masing-masing. iya. Ada yang itu. Ya, jadi saran saya juga tadi untuk tidak apa kalau kegiatan pramuka ini untuk tidak membeli makanan jadi ya, berusaha memasak itu belajarnya adik-adik itu nggak ada duanya Kak. Di pramuka inilah kesempatan dia belajar masak gitu ya. Kemudian belajar bersosialisasi bersama temannya, bekerja sama untuk bersama-sama temannya menyelesaikan sebuah masakan ya. Jadi kunci keberhasilan peran kakak-kakak adalah mendekati orang tua untuk mencari solusi apa yang bisa dilakukan terhadap masalah kita ini gitu ya. Saran saya seperti itu. Kemudian memang informasi yang disampaikan oleh kakak tadi, informasi yang kurang, ini menjadi tugas kita bersama Kak Salman mensosialisasikan informasi sehingga informasi itu bisa sampai ke pelosok-pelosok gitu ya. Ini memang tugas dari Gerakan Pramuka untuk menyampaikan informasi itu. Tetapi sampai dilakukannya Jambore Ranting pada hari ini berarti informasinya itu sudah sampai. Informasinya sudah sampai bahwa nanti di Jambore Nasional di bulan apa itu sudah sampai, sehingga harus dipersiapkan dari bawah gitu. Tapi saya juga mengakui Kak kurangnya informasi untuk daerah-daerah di pelosok itu merupakan sebuah kendala dari pendidikan gerakan pramuka ya. Jadi harapannya ya mudah-mudahan kakak-kakak yang sudah berada di remote dari sebuah kuartir ranting gitu ya, itu bisa menangkap informasi-informasi yang baru dari kuartir rantingnya, kemudian membawa ke gugus depannya gitu ya. Jadi memang kakak-kakak aktif sebagai pembina pramuka ini bisa dibilang tidak dibayar begitu ya Kak ya, tetapi kakak sudah mendedikasikan pengetahuan kakak ya, tenaga kakak, ilmu kakak ya untuk adik-adik aktif di kegiatan pramuka gitu. Jadi kalau misalnya untuk sebuah kegiatan dan untuk mengarahkan mereka aktif itu membutuhkan
tenaga dari kakak-kakak, pemikiran dari kakak-kakak agar mereka lebih maju begitu ya. Jadi kira-kira lebih semangat gitu ya. Ayo deh, ayo deh. Jadi contoh teladan dari kakak-kakak sebetulnya ya. Contoh teladan dari kakak-kakak. Kakak juga bisa membuktikan aktif dengan mengikuti kursus-kursus gitu ya. Diselesaikan gitu. Tahapan-tahapan kita juga diselesaikan. Gitu. Jadi memang kendala uang ya, kendala uang, kendala dana itu terjadi di mana-mana. Tetapi ada, kalau kakak tadi bilang ada sekolah yang memfasilitasi kok. Ada sekolah yang membelikan hasduk, membelikan semapur ya. Tadi saya ke sekolahnya Kak Sri, itu kepala sekolah. Itu di sekolahnya semapur, hasduk, tongkat itu semua tidak boleh dibawa pulang. Jadi di stop di sekolah. Karena adik-adik itu suka hilang pada waktu ini, tidak bawa begitu ya, kalau seperti itu. Itu salah satu solusi dari pembina untuk kekompakan regu yang ada di gugus depan. Saya pikir sah-sah saja ya, bagus saja gitu, dilakukan. Kemudian apalagi ya Kak, kalau informasi itu memang sebuah kendala bersama ya Kak ya. Mungkin kakak merasa informasi-informasi kurang ya, tetapi kakak bisa mendownload informasi-informasi penting itu sekarang misalnya di ini Kak. Kadang-kadang memang informasi tentang jukran-jukran, tentang dari gerakan pramuka itu kan paling tinggi itu Undang-Undang Dasar 45. Kemudian ada Undang-Undang Gerakan Pramuka. Jangan-jangan kakak juga belum pernah membuka Undang-Undang Gerakan Pramuka yang 12 tahun 2010 itu. Iya Kak Dewi. Nah, di mana? Nah, ayo kita buka. Di mana? Kita menggunakan fasilitas HP ya. Yo. Di mana? Ayo kita buka HP sekarang. Undang-undang pramuka dulu. Ini ada link yang dibuat oleh warga Lampung ya. Kakak-kakak bisa lihat apa kepentingannya di sini. Nah, ini coba S titik ID S.id garis miring Pramuka Lampung. Silakan kakak searching di situ. S.id garis miring Pramuka Lampung. S.id garis miring Pramuka Lampung. Nah, di situ ada update-update pramuka. Ini Lampung kebetulan yang buat ya. Portal Kuarnas. Kakak-kakak bisa mendownload, misalnya membutuhkan informasi apa? Informasi portal Kuartir Nasional. Nah, kakak klik di situ. Bisa kak? Ini informasi Kuartir Nasional itu ada di sini. Ada bukan ada kuota ya. Ya. Ya, jadi kakak-kakak tinggal buka di situ. Nah, itu banyak sekali informasi Kuartir Nasional ya. Kemudian klik balik lagi, ada portal WOSEM. Portal WOSEM itu yang kegiatan internasional ya, kegiatan internasional, kegiatan pramukanya. Diklik lagi. Kakak ada yang berhasil buka? Kalau udah berhasil kuota nak kenceng. Ya, jadi kalau tadi informasi kadang-kadang memang harus ada yang memberikan memberikan ini dulu informasinya, kemudian kakak mulai searching gitu ya, searching informasi. Kadang-kadang memang informasinya kurang dari ini ya. Kemudian update dari kegiatan pramuka. Itu ada.
Kak Budi Waseso. Enggak, tidak hanya Lampung ini di sini ya. Kalau kakak-kakak kuartir nasional ya, di sini informasi-informasi kuartir nasional. Ini semua ada ya. Saya memberikan link Lampung saja ini ya. Kemudian ya seperti itu ya. Terus kalau misalnya kakak ada kesulitan untuk mencari ADART, itu juga gampang. Kakak-kakak tinggal searching aja ADART Gerakan Pramuka PDF. Klik gitu. Langsung keluar itu. Jadi informasi-informasi itu sekarang sudah tersedia di berbagai apa namanya? Di Google ya, di mbah Google itu ya. Termasuk kakak kalau nyari saya di mbah Google boleh juga. Ya udah dilihat aja di situ. Mbak Inah Sari Dewi di mbah Google itu nanti keluar dia. Set gitu. Mbak Inah Sari Dewi. Facebooknya juga ya. Ah, Facebooknya udah keluar ya kak. Ayo jangan lupa di follow. Iyo, Mbak Inah Sari Dewi. Mbak Inah